Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih ya ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya seorang, misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut. Anies Baswedan ini menjadi presiden, itu seakan-akan memberikan kepada mereka ayah yang bisa dijadikan sebagai ayah bersama untuk para milenial ini. Ayah yang bisa menjadi teladan, yang bisa mengasuh mereka, yang bisa mereka banggakan. Ya, ini adalah zaman dimana milenial ini kebanyakan atau sebagian itu fatherless kan. Iya. Kehilangan sosok seorang ayah yang bisa dia jadikan sebagai role model. Iya. Nah, jadi kekosongan itu kan akan sangat bagus, akan sangat dahsyat diisi oleh presiden, oleh presidennya, Oleh pemimpin oleh nomor satu. pemimpinnya, ya kan? Dan ini pas banget. Udah nggak ada bandingannya nih kalau kita bilang. Udah nggak ada bandingannya sebagai ayah yang baik karena dia sudah terbukti dia mengasuh 4 anak dengan sangat bagus, anak-anaknya sangat berkualitas, Nggak ada yang aneh-aneh. nggak ada yang aneh-aneh. Enak banget lu punya anak 4 gitu loh. Ada 4, 3 cowok, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh, semuanya bagus, kualitas bagus, sekolahnya bagus, masuk universitas juga bagus. Bisa masing-masing itu bisa menjadi role model bagi milenial-milenial di usia-usia mereka. Bener. Kita tuh mendukung idenya, kita mendukung Value. gagasannya, kita mendukung nilai-nilai yang dia anut. Bukan orangnya. Sebab kalau kita mendukung, apalagi kita sampai memuja-muja orang, kita akan kecewa. Oke. Karena itu udah dilarang juga sama agama. Jadi yang kita dukung ide perubahannya. Karena memang Indonesia menghendaki perubahan. Kita mendukung gagasan-gagasannya. Jadi sepanjang Anies, salah satu indikatornya adalah dia tidak gabung sama pemerintahan. Ya. Kalau dia gabung dengan pemerintahan, itu tidak wajib didukung Ya, lagi. itu kan kayak abang bilang kan, wah dia berarti juga bakal jadi pengkhianat. Itu kan kalau kita berpikir, rakyat berpikir bahwa kita tuh mendukung orang. Iya. Kalau kita mendukung orang, yakin kita bakal banyak kecewa. Ya. Itu kayak misalnya contoh, ini kan juga sudah ada wacana orang-orang yang pengen mengusung Anies menjadi gubernur. Kecewa nggak sih? Kalau buat saya tuh kecewa. Karena apa saya bilang, Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Ya, tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Oh iya, kok jadi gubernur? Ngapain? Dia seperti tidak mau melompat. Jadi membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo Ngapain? gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Jadi kesimpulannya, dokter tidak setuju kalau Anies jadi calon gubernur Jakarta lagi. Ya karena kan sebetulnya ada sebuah rencana besar sekali terhadap Jakarta ini kan. Iya. Yang saya bukan khawatir, sebenarnya kan itu adalah sebuah keniscayaan. Kan kita tahu nih, karena saya menggunakan Jakarta dan the new Jakarta yang sekarang sedang dibangun besar-besaran itu sebagai bahan observasi sekaligus menegakkan hipotesis saya bahwa ada sebuah negara yang sedang dibangun di dalam negara Indonesia ini yang di pembangunannya gegap gempita, bahkan beberapa hari kemarin oleh presiden sekarang sedang menjabat malah jadi PSN. Kepada Bapak dan Ibu yang belum mendukung Mas Anies, saya adalah sahabat beliau dari kecil. Kami teman SD,
udah sama-sama juara ini dan itu. SMP-nya beda, tapi kami tetap bersahabat. Kami ketemu di SMA 2 Yogyakarta. Kami adalah kawan OSIS dari kelas 1. Beliau waktu itu jadi wakil ketua OSIS, saya menjadi sekretaris umum. Kami bersama-sama, besar bersama di SMA 2. Lalu kemudian pada waktu kelas 2, kami menjadi capres. Jadi calon ketua OSIS. Jadi saya adalah pesaing beliau. Beliau adalah pesaing saya. Tapi saya tahu di situ bahwa kan saya kurang dibanding Mas Anies waktu itu. Kenapa? Posisi saya tidak menguntungkan karena ketua OSIS sebelumnya perempuan. Sebagaimana lazimnya di sekolah kami, biasanya suka gantian. Karena itu pada waktu saya bicara pidato untuk pemilihan ketua OSIS, saya justru minta kepada teman-teman untuk memilih beliau. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya di sini menjadi saksi bagaimana Mas Anies tumbuh berkembang dengan baik. Sebagaimana seperti yang Bapak Ibu semua saksikan sekarang. Beliau adalah anak yang baik dan beliau adalah manusia yang baik. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Saya prediksi kamu akan jadi menteri, ternyata benar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Saya harus makmum kepada Bapak Abdullah Hehamahua bahwa kita tidak boleh mendahului takdir. Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Apakah itu Mas Anies ataukah orang lain? Tetapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pemilihan presiden ini harus kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menjadi suatu sejarah yang indah bagi negara ini karena sudah kadung carut marut. Dan keindahan dari pemilihan presiden itu saya percayakan kepada Mas Anies. Karena Mas Anies jago untuk membuat semuanya menjadi indah. Termasuk politik itu akan menjadi indah buat kita semua. Dan itu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Lalu, yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Itu doa saya kepada beliau. Jadi kalau mau jadi presiden itu sesuatu langkah yang sudah kecil. Saya mau kasih clue, tadi saya baru udah bilang Bang John, ada clue-clue yang sederhana sekali sebetulnya, bagaimana Mas Anies bisa membalik keadaan. Karena saya kan puluhan tahun ada di lapangan ya, kekuatan Indonesia itu Mas. Jadi kalau yang lain-lain mungkin akan titip pesan, nanti Mas Anies jadi presiden harus begini, harus begini. Mas Anies belum jadi presiden, bahkan jadi capres saja belum ya. Tetapi hari ini sekarang mau saya sampaikan, ada clue-clue penting yang bisa membalik keadaan yang cepat. Pertama Pak, pemilih Indonesia itu 55% wanita. Tapi di sini saja wanita minoritas ya. Di sini wanita minoritas, saya tadi lihat teman-teman saya perempuan kok sedikit sekali itu. Nah 55% perempuan itu, 55% perempuan itu sang mama ya, perempuan, 70% adalah wanita dewasa muda, 30 tahun sampai 55 tahun, mereka adalah pemilih aktif, sangat membenci yang namanya pornografi. Ya. Kami sangat terhina dengan pornografi karena perempuan itu menjadi korban. Dan itu adalah clue ya. Saya bilang itu adalah clue. Karena seseorang sudah convince bahwa dia menyukai pornografi. Ya, dan itu sangat melukai hati kami para perempuan. Ya, nah kemudian yang kedua adalah anak muda. 70% dari pemilih itu anak muda. Anak muda ini adalah orang-orang yang sangat butuh inspirasi. Mas Anies adalah inspirasi yang tepat. Bukan Mas Aniesnya Mas, tetapi Mutiara, Kaisar, Mikael, Ismail. Itu inspirasi yang luar biasa. Karena mereka adalah produk dari pendidikan seorang ayah yang berhasil. Dan ini sepertinya oleh teman-teman belum
belum dieksplor dengan baik. Kita lihat kan bahwa calon-calon presiden yang lain sudah dari dulu menjadikan itu sebagai senjata. Dan itu berhasil. Mas Anies nggak perlu bergaya pakai motor, pakai jaket bomber dan sebagainya, nggak perlu. Karena Mas Anies itu udah punya suatu stereotip bapak kebapakan ya. Jadi nggak perlu harus ganti baju yang aneh-aneh seperti naik motor moge dan sebagainya, nggak perlu. Mas Anies perlu menunjukkan saja kepada anak muda, saya akan menjadi ayah kalian yang akan mendidik kalian sama seperti saya mendidik anak-anak. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali teman-teman bagaimana Anies Baswedan ya membungkam para lawan politiknya, membungkam para buzzer-buzzer yang ingin menyerangnya. Anies Baswedan itu nggak takut teman-teman dengan para buzzer yang selalu mengkritiknya ya kan. Ini terbukti bagaimana Anies Baswedan ya, tetap tenang teman-teman. Beliau tuh sudah tahan mental ya untuk menghadapi para buzzer. Beliau lakukan ya hanya berkarya untuk masyarakat, bagaimana menjadi bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana menjadi pemimpin yang hadir di masyarakat ya. Beliau bukan pejabat publik, tapi beliau bekerja teman-teman bahkan seperti pejabat publik. Ya, kan? Ya terbukti beliau kemana-mana ya kan membangun jembatan untuk masyarakat teman-teman, ini tidak mudah dan beliau lakukan ya kan. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini ya kan membuat Irma Chaniago pasti kepanasan teman-teman. Ya kan, apalagi Kodari ya kan, Kodari Irma yang selalu menyerang Anies teman-teman. Apalagi kontestasi Pilpres kemarin yang sangat panas ya kan. Dan Anies Baswedan sungguh membuat kita semakin bangga teman-teman ya. Kita berharap beliau menjadi Capres 2029 ya. Karena Indonesia sedang membutuhkan Anies. Anies itu cerdas, Anies itu pintar teman-teman, bahkan bersih ya. Beliau bagaimana keberhasilannya di Jakarta kemarin ya sangat luar biasa ya. Sangat membuat kita bangga teman-teman. Prestasinya menuntaskan persoalan-persoalan di Jakarta, itulah yang membawa namanya kemarin masuk sebagai salah satu kontestan di Pilpres ya. Bagaimana kecerdasan Anies melihat peluang juga sehingga ia membangun partai politik barunya yaitu Gerakan Rakyat. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa teman-teman. Dan sekarang kalau kita melihat bagaimana Gerakan Rakyat ini terus membangun para pengurus di tingkat kabupaten kota, di tiap daerah ya kan, untuk memenuhi persyaratan sebagai partai politik teman-teman. Kita berharap bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan bersama para tim ya, ini bisa terrealisasi, bisa menjadi terrealisasi 2029 ya. Dan kalau kita melihat Anies memang sangat-sangat berpotensi teman-teman maju sebagai Capres 2029. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.